Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi masa depan adalah generasi yang siap untuk berbagi, memberdayakan diri untuk berbagi kepada lingkungan sekitar adalah salah satu hal yang sangat esensial yang kami siapkan di SMA 5 Surabaya. Untuk itu, apa dan bagaimana para siswa kami berbagi untuk negeri? Mari kita simak video berikut ini, tentunya video yang memotivasi dan menginspirasi. Semangat untuk anak-anak SMA 5 Surabaya, siap berbagi untuk membangun peradaban negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, kita pasti pernah down, gelisah, bingung, khawatir, gak kuat menahan beban sendirian. Ingin rasanya cerita biar sedikit lega tentang cinta bertepuk sebelah tangan, kehidupan yang berat, permasalahan yang terus datang, cobaan yang terus menanti, ataupun yang lain-lain, yang akhirnya membuat kita ingin menceritakannya, mengeluarkannya, dan membuat orang lain paham apa yang kita rasakan bila mereka ada di posisi kita. Semua rasa ini, unek-unek ini pasti ingin kita tumpahkan. Tapi kita bingung mau curhat sama siapa. Kalau sama teman, kalau bocor, nanti malah menambah masalah kita. Kalau sama orang tua, takut menambah beban mereka. Kalau sama sahabat, boleh, silakan saja. Tapi kalau berlebihan dan terlalu sering, hal ini akan menambah beban mereka pula. Kalau ke sosial media, kalau ada komentar yang tak mengenakan hati, kita sakit hati juga. Atau kita punya sesuatu yang pengen dicurhatin, tapi gak mau kebongkar sama siapapun, atau gak mau cerita sama siapapun. Nah, kalau teman-teman bingung, maka ingatlah bahwa Allah adalah tempat curhat terbaik. Iya, Allah adalah tempat curhat terbaik, pemberi solusi bagi semua masalah kita, yang Maha Penolong saat kita membutuhkan pertolongan, dan yang memiliki jalan keluar terbaik dari seluruh kebutuhan hidup kita. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 86 yang bunyinya, Qala innama asku basi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, yang artinya, dia, Nabi Yakub alaihissalam menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Namun meski begitu, terkadang kita merasa tidak percaya diri dan malu untuk curhat sama Allah. Saya ini banyak dosa, tapi kok curhat sama Allah? Atau saya ini habis curhat sama Allah, tapi kalau masalah saya udah selesai, saya jauh lagi sama Allah, baru datang lagi kalau ada masalah. Tidak apa, namanya kita juga manusia. Tapi Allah akan selalu
sabar untuk menunggu kita kembali, entah untuk bertaubat atau hanya untuk sekedar cerita dan meminta solusinya. Sebenarnya menurut saya curhat itu merusak reputasi diri kita di mata orang lain terutama. Karena curhat itu biasanya menceritakan tentang kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, atau ketidakmampuan kita dalam menjalani masalah hidup. Janganlah curhat pada sembarang orang. Curhatlah hanya kepada orang-orang yang kamu percaya, dan orang-orang yang dipercaya itu mampu menjaga amanah. Namun, bila engkau meminta tempat curhat yang paling aman, Allah lah jawabannya. Sebagai contoh saja, kalau kita curhat sama teman nih, kita pasti telepon atau chat, tapi biasanya teman-teman kita ini kayak lama gitu balesnya, atau teleponnya lama diangkatnya, atau bahkan parahnya nggak diangkat. Atau bisa jadi juga mereka ketiduran sehingga tidak tahu. Tapi kalau kamu curhat sama Allah, Allah akan selalu ada buat kamu 24 hours for forever, dengan setia dengerin kamu curhat. Sebagai contoh lagi, kalau misalnya kita curhat sama temen nih, nah kita nganggapnya cerita kita itu sedih sampai bikin kita nangis. Tapi teman kita yang mendengarkan malah tertawa, bilang kita alay, lebay, baperan, dan lain-lain. Toh pada akhirnya mereka juga nggak akan paham apa yang kita rasain. Tapi kalau kita curhat sama Allah, Allah pasti sudah tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita menceritakannya. Hal ini tercantum dalam potongan Quran surat atau Gabun ayat 4 yang berbunyi, Wallahu alimum bidati sudur, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maka dari itu kawan-kawan, cobalah sedikit demi sedikit untuk curhat sama Allah. Kapanpun, dimanapun, Allah pasti akan selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Elok nian memandang sawah, setelah hujan baru reda. Bila ada yang salah, maafkan dengan lapang dada. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam yang masih kita nikmati hingga hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kondisi ini kita tetap dalam keadaan yang sehat dan walafiat dan tetap dalam lindungan Allah serta tetap dalam rahmat Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat yang mulia, terdapat beberapa amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin. Seperti dalam firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 43, yaitu wa kana bil mu'minina rahim, dan Dia Maha Penyayang bagi para hambanya yang beriman kepadanya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling penyayang. Lantas bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya tersebut? Ada kalanya seseorang sering melakukan kemaksiatan, akan tetapi rezekinya tetap lapang. Kemudian ia beranggapan bahwa Allah tidak murka kepadanya dan Allah masih mencintainya. Lalu, apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Pertama, dia akan dibimbing oleh Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan senantiasa berada dalam tuntunan Allah. Allah tidak akan ridho jika langkahnya menuju hal yang dibenci Allah, ataupun Allah tidak akan ridho jika pendengarannya mendengar hal yang Allah benci, ataupun matanya melihat apa yang Allah benci. Orang yang dicintai oleh Allah ketika ia melakukan perbuatan dosa, maka dengan segera, dengan tuntunan Allah yang baik, dia akan diarahkan kepada kebaikan, sehingga dia akan mudah sadar dan kembali kepada Allah dengan cara bertaubat kepadanya. Jadi, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah dia akan segera dibimbing oleh Allah dan saat melakukan perbuatan dosa akan segera dituntun untuk kembali kepadanya dengan bertaubat. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah bahwa Allah akan mengumpulkan hamba tersebut bersama dengan orang-orang yang mencintai dirinya karena Allah dan dia mencintai mereka karena Allah. Cinta karena Allah merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap seseorang. Oleh karena itu, hati yang dipadu cinta bersama saudaranya akan tetap melekat seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan kecintaan yang dibangun bukan atas dasar cinta karena Allah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Awsaqurul iman, al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bu'du fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan antipati karena Allah, serta cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Nah, kemudian ciri selanjutnya dari tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya adalah dengan diberikannya ujian. Jangan memandang ujian sebagai hal yang negatif, karena ada di antara ujian-ujian yang Allah berikan pada hambanya, baik untuk dirinya sendiri. Nah, ujian yang Allah berikan pada hambanya tersebut merupakan salah satu bagian dari cara Allah menunjukkan rasa cintanya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya dari sifat Allah adalah cemburu dan cinta. Allah akan cemburu jika hambanya terlalu fokus pada dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecemburuan ini ditunjukkan dengan cara memberikannya ujian kepada hamba tersebut. Dalam hal ini, para nabi merupakan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwasanya beliau merupakan orang yang paling berat ujiannya di antara mereka. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesadaran atas setiap dosa sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang segera bertaubat kepadanya. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh sehingga kelak kita dibangkitkan bersama, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujiannya sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.